Saya Darwin dari kelompok 6 ingin mempresentasikan beberapa penjelasan tentang coding database, sebuah database. Nah, database-nya ini saya sudah punya, yaitu database dari DB kelompok, yang mana dia ada dua tabel, yaitu tabel admin dan tabel pemesanan makanan. Nah, di dalam tabel pemesanan makanan ini dia ada 6 field, yang mana yaitu KD makanan, nama makanan, foto makanan, jumlah makanan, total harga, tanggal pesan, tanggal kirim, dan alamat tujuan. Nah, jadi pertama-tama saya akan membuat halaman loginnya dulu. Nah, jadi halaman login kita ke Visual Studio Code dulu. Setelah itu kita buat sebuah file yang kosong dulu, lalu kita save dengan nama login.php. Oh, pertama-tama jangan login dulu, kita buat koneksi dulu, koneksi.php. Baik, setelah itu selanjutnya saya akan membuat codingnya dulu, yaitu kita mulai dengan buka PHP. Setelah itu kita buat variabel koneksi sama dengan MySQL query MySQL connect localhost root 0, lalu nama database kita DB kelompok untuk PHP. Setelah koneksi, maka langkah selanjutnya adalah membuat loginnya. Kita save dulu dengan nama login.php. Oke. Selanjutnya, karena halaman login ini ada CSS atau template-nya, supaya dia lebih cantik, maka saya langsung kopikan saja. Setelah itu kita baru bikin form loginnya, mulai dari body, terus form action, sama dengan form action ini tugasnya dia untuk menuju ke proses login.php. Lalu metodenya kita buat post. Setelah itu kita buat form, terus buat judulnya login. Selanjutnya kita buat label for user name untuk membuat username-nya, b username. Lalu tutup label, input type-nya kita buat text, placeholder, sama dengan enter username, name sama dengan username required.
Lanjut, kita akan bikin label untuk passwordnya. Password. Password. Tutup label. Input type. Jenis input type-nya buat password. Password. Sama placeholder, kita copy yang dari atas saja supaya tidak lama. Placeholder, enter password. Name, password. Nah, kita buat tombol untuk menyimpan atau mensubmitnya sama dengan submit. Login button. Label. Input type. Check box. Name untuk mengingat, remember me. Tutup label. Span class sama dengan PSW ref sama dengan A sama dengan forget password. Span form body. Oke, selanjutnya kita akan ke Chrome. Sini kita akan mencari localhost BB kelompok untuk mengecek loginnya tadi. Ini kita cek. Nah, sudah bisa kan? Nah, sudah tampil seperti ini, berarti sudah berhasil. Tinggal kita akan melanjutkan ke proses login. Di sini saya akan membuat file baru. Namanya itu kita bikin proses login.php. Oke, kita save. Tulis ya guys. Oke. Dan kita buka.
database-nya, dan inilah dia adanya. Terus kita masukkan tadi namanya Darwin, passwordnya sudah yang salah. Kembali. Ini ternyata kesalahannya. Kita kembali, kita refresh. Oke, ini dia. Karena belum ada halamannya, jadi dah gini aja dulu. Di sini saya akan membuat file baru, yaitu adalah indeks. Indeks ini adalah sebuah halaman utama. Mari kita cek. Hasilnya jadi seperti ini. Coding. Selanjutnya, file coding pemasaran makanan akan dilanjutkan oleh Tri Wahyuni. Kemudian kita membuat file baru. Dengan nama pemesanan makanan, lalu kita save, kemudian kita ketik codingnya. Kemudian fungsi dari harap ini sama tadi kayak di tabel nomor, field nomor 2, yaitu untuk menuju ke halaman data makanan. Baiklah, ini adalah hasil dari tabel tadi, data pemesanan makanan. Selanjutnya kita akan bikin file baru. Oke, kita simpan. Tambah. Terus kita buka tambah data. Oke, bisa ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membuat file baru, yaitu proses tambah makanan.
Di sini akan kita simpan dulu. Iya udah watch. Kan lo kakak sedang nonton aku kan. Masih Proses tambah maka kita save. Oke, kita akan membuat kodenya. Dan inilah hasil dari proses tambah makanan. Kita ulang sekali lagi. Kita buat kode makanannya ini, tapi kita ganti jadi 005. Terus kita buat ini anggur terus kita buat semua makanan kita buat 1, terus total harga kita buat 5.000. Kita simpan, dan inilah hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa? Tri Wahyuni. Saya akan membuat query from edit makanan.
Maksudnya .php ketik aja. Oke guys, tadi ada yang salah ya dari nama filenya. Yang seharusnya makanan jadi makan. Salah guys. Jadi kita harus ubah di nama foldernya dulu. Jadi makanan ya. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah bisa ya. Oke, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Darwin. Baik, sekarang kita akan mengerjakan proses edit makanan. Nah, pertama-tama sebelum itu kita akan ke file edit, form edit makanan ya. Nah, ini setelah itu kita akan mengambil form actionnya, yaitu proses edit makanan.php. Lalu kita simpan dan kita save. Nah, setelah itu karena kode proses edit ini mirip-mirip dengan proses tambah data, jadi kita bisa mengkopinya dari proses tambah makanan. Nah, pertama-tama kita buka dulu proses tambah makanan. Nah, ini dia sudah ketemu. Setelah itu kita akan mengcopy bagian ininya. Kita akan mengcopy semuanya seperti ini. Setelah itu kita pastikan. Nah, di proses edit makanan ini ada yang berbeda ya. Salah satu yang berbeda itu adalah dia harus insert into ini kita ganti menjadi, ini kan insert kan berarti dia tambah. Nah, ini kan kita proses edit, berarti kita harus menggantinya menjadi update. Menjadi update. Nah, ini lalu ini kita hapus. Nah, lalu kita akan buat set. Kita ambil field yang kedua dulu, nama makanan sama dengan variabel nama makanan. Selanjutnya sama, kita ambil field yang kedua, yaitu
foto makanan. Kita ketikkan dulu. Foto makanan tidak termasuk lagi, sorry. Karena foto makanan dia sudah termasuk ke yang bagian ini. Sini. Kita langsung lanjut ke jumlah makanan. Jumlah makanan sama dengan variabel jumlah makanan. Lanjut, kita akan ke total harga. Total harga sama dengan variabel total harga. Selanjutnya kita akan ke tanggal pesan. Tanggal pesan sama dengan variabel tanggal pesan. Oke. Selanjutnya kita akan ke tanggal kirim. Tanggal kirim sama dengan variabel tanggal kirim. Lalu alamat tujuan sama dengan variabel alamat tujuan. Setelah itu kita akan membuat di mana dia, where KD primary key-nya KD makanan sama dengan variabel KD makanan. Oke, tutup, selesai. Kita cek dulu update pemesanan makanan. Set nama makanan benar, nama makanan benar, lalu total harga ya, tanggal pesan, tanggal kirim, dan alamat tujuan. Oke. Setelah itu kita akan, oh ini page-nya sudah benar juga. Selanjutnya kita akan membuat unlink-nya supaya jika foto yang dimasukkan itu, misalnya kita ingin mengupdate foto, nah foto yang sebelumnya itu jadi terupdate. Intinya foto di dalam sebuah gambar di dalam folder foto itu akan hilang dan diganti dengan gambar yang baru di dalam suatu folder foto itu ya. Nah, jadi kita akan mengcopy ini. Ini kita akan mengcopy bagian ini. Oh, nggak usah, saya ketik saja ya. Nanti begini. Oke. M variabel foto makanan.
where KD makanan sama dengan variabel KD makanan. Variabel KD makanan kita akan tutup ini di koma. Oke. Selanjutnya kita akan membuat variabel data sama dengan MySQL query fetch array variabel nk, koma. Kita buat variabel foto sama dengan foto data, variabel data foto. Unlink foto. Unlink foto. Oke. Titik koma. Unlink foto titik koma. Oke. Ini tetap update pemesanan ya, tetap if query tetap oke, tetap semua. Oke, setelah itu kita akan mencobanya ya. Pertama-tama kita akan menghidupkan SAM dulu. Selanjutnya kita ke database, misalnya localhost db kelompok. Oke, namanya baru kita masukkan. Selanjutnya kita akan coba proses editnya ya, misalnya ini piscok misalnya. Oke, pertama-tama kita cari gambar piscok dulu. Gambar piscok. Nah, oke. Ini kita download dulu, save image as. Oke, done. Selanjutnya choose file. Misalnya yang ini ya, open, simpan. Oke, ada yang salah berarti di line 26. Baik, ini kode yang sudah saya perbaiki dan sudah saya cek. Yang tadinya salah di else itu sudah saya dapatkan kesalahannya dan sudah saya perbaiki. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate gambar. Misalnya kita akan mengupdate gambar mini. Misalnya kita cari dulu
gambar mie. Oke. Selanjutnya kita akan save dulu image-nya. Lalu kita akan mencoba mengeditnya. Misalnya ini ilustrasi mie instan. Oke, siap. Misalnya jumlah makan kita buat 2 lah. Nanti harganya ini misalnya 7.000. Alamatnya kita buat ke Cipto. Oke. Nah, sudah berubah kan? 7.000 dan alamatnya Cipto. Baiklah, ini adalah hal terakhir yang bisa kita lakukan, yaitu kita akan membuat query hapus atau query menghapus data. Nah, caranya itu, ini sebenarnya simpel saja. Codingnya tidak terlalu banyak. Nah, pertama-tama kita akan menyimpan dengan nama proses hapus makanan. Nah, PHP. Oke, pertama-tama kita akan buka dulu PHP, lalu kita akan tutup PHP-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat koneksi. Include koneksi .php. Oke, variabel KD makanan sama dengan variabel get KD makanan. Oke, selanjutnya variabel mkn sama dengan mysqli query koneksi select bintang from, artinya dia mengambil seluruh data dari tabel pemesanan makanan di mana KD makanan sama dengan variabel KD makanan. Oke. Selanjutnya, variabel data sama dengan mysqli fetch array. Oke. Dari si mkn. Lanjut, variabel foto sama dengan foto, variabel data foto makanan. Oke, unlink. Nah, gunanya unlink ini dia untuk supaya foto yang kita hapus dia juga ikut terhapus di dalam folder foto. Maksud saya kayak gambar gitu, gambar yang sudah kita simpan terus kita hapus, maka nanti gambar tersebut akan hilang di file foto. Oke, selanjutnya kita akan buat variabel hapus sama dengan mysqli query. Ini sama ya, kita copy aja yang ini. Ini mirip-mirip kodenya. Oke, kita copy supaya jangan terlalu banyak buang waktu. Ini select from ini kita ganti menjadi delete from. Delete from. Nah, begini. Ini selebihnya sama ya. Lalu variabel hapus sama dengan if variabel hapus header location, lokasinya di mana? Di index.
.php page sama dengan pemesanan makanan. Ini maksudnya supaya kita nanti klik di indeks, supaya nanti setelah terhapus, nah dia nanti balik ke indeks di halamannya itu, di halaman pemesanan makanan. Dia nggak menuju ke halaman baru. Misalnya kan kalau ada beberapa kode dia yang tidak memakai tanda tanya page ini, nanti dia akan menuju ke halaman baru. Nah kalau yang ini dia nanti setelah kita hapus di tempat itu, nanti dia balik ke tempat itu juga. Jadi dia lebih enak lah untuk dipandang gitu. Nah selanjutnya kita akan membuat jika, else jika tidak maka dia akan gagal. Else, nah begini, echo gagal menghapus. Oke, titik koma. Nah sudah, kodenya sudah jalan ya, sudah jadi. Selanjutnya akan kita buktikan. Oh sorry, ini masih ada yang salah ya, echo-nya gini. Nah ini baru benar. Oke. Nah baik, ini karena kodenya sudah bisa, sudah berhasil. Nah kita akan coba di Google Chrome. Misalnya kita akan menghapus keju ini ya, kita hapus. Nah sudah berhasil ya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih.